Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan memberikan stimulus secara singkat mengenai manajemen, bimbingan, dan konseling. Setidaknya ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan pengertian manajemen, bimbingan, konseling, kemudian tujuan manajemen, bimbingan, konseling, dasar, fungsi, dan ruang lingkup dari manajemen, bimbingan, dan konseling. Langsung saja yang pertama pengertiannya. Jadi apa yang dimaksud dengan manajemen, bimbingan, konseling, ya, MBK ini? MBK adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, memotivasi, dan mengevaluasi kegiatan bimbingan konseling. Jadi clue-nya ini ada di dalam tulisan yang di bold, ya. Jadi intinya karena ini BK akan menggunakan manajemen, maka inti dari definisi manajemen bimbingan konseling ya tergambarkan dari peristiwa manajemen sebagai proses yang diterapkan di dalam pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling. Ini yang secara utuh kemudian Sugio mengatakannya seperti ini. Baik, yang berikutnya adalah pengertian manajemen bimbingan konseling dari Gibson dan Mitchell. Yang dimaksud dengan MBK adalah aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf konseling, ya. Kata kuncinya aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi keseharian dari staf konseling. Nah, aktivitas itu sesungguhnya adalah proses dari manajemen itu sendiri, tetapi konteksnya ada di dalam dunia bimbingan konseling, sehingga memiliki keselarasan ya dengan definisi yang pertama. Maka aktivitas yang dimaksud ini adalah berupa fungsi, yang fungsi itu mulai dari pelaporan dan perekaman, ya, perencanaan, kontrol anggaran, manajemen fasilitas, dan pengaturan sumber daya. Yang kalau dalam bahasa secara umum yang tadi disebutkan, ini sebenarnya dari perencanaan, ya, kemudian pengorganisasian, penggerakan, motivasi, dan mengevaluasi. Jadi memiliki kemiripan. Yang sedikit berbeda adalah bahwa peristiwa perencanaan itu dimulai dari pelaporan dan perekaman. Ini akan kita lihat apakah nanti akan membentuk sebuah siklus, ya, karena kelihatan sekali bahwa manajemennya ini menggunakan manajemen sebagai konsep proses seperti itu. Ini dua setidaknya stimulus yang saya berikan berkaitan dengan definisi dari manajemen bimbingan konseling. Lalu apa tujuan dari manajemen bimbingan konseling? Sebagaimana pada umumnya yang menjadi tujuan dari manajemen adalah pencapaian tujuan dari aktivitas tersebut secara efektif dan efisien, maka tujuan MBK ya adalah untuk mengembangkan diri konseli atau diri si siswa secara efektif dan efisien. Apa-apa yang ada di dalam diri konseli sebagai bagian dari potensi itu supaya berkembang secara maksimal, dan itu harus dilakukan dengan menggunakan kriteria utamanya adalah efektif dan efisien. Efektif merujuk kepada capaian tujuannya, bagaimana derajatnya, apakah tercapai secara sangat efektif sampai dengan kurang efektif. Sedangkan efisien merujuk kepada jumlah pengorbanan yang dilakukan atau yang dikeluarkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, ya. Pengorbanan ini berarti berkaitan dengan berapa jumlah material yang harus dikeluarkan, ya, biaya yang harus dikeluarkan, kemudian waktu yang harus dikeluarkan sampai dengan tenaga. Ini efisien, ya. Dan tujuan MBK persis sebagaimana tujuan manajemen, capaiannya harus efektif dan efisien, tapi tujuannya itu sendiri adalah mengembangkan diri dari konseling.
Berikutnya berkaitan dengan dasar atau asas dari manajemen bimbingan konseling. Ini sangat banyak ya, yang semuanya adalah memberikan jaminan bagaimana proses bimbingan konseling itu sendiri berjalan sebagaimana yang seharusnya di sisi lain, dan juga agar manajemen BK-nya juga berjalan sebagaimana mestinya. Di sini ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutupuri handayani. Yang sebenarnya dasar atau asas ini akan kelihatan penjelasannya itu cukup dengan melihat dari butir-butir dasar itu sendiri. Seperti itu. Baik, yang dilanjutkan pada slide yang berikutnya, karena ini stimulus ya, maka nanti ada proses diskusi seperti itu. Nah, maka berkaitan dengan fungsi dari manajemen BK, ini kan sebenarnya terbahas ada fungsi manajerialnya, kemudian ada fungsi operasionalnya. Nah, pada kesempatan kali ini baru membahas fungsi manajerial dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama ya, sebagaimana manajerial, maka fungsinya merujuk kepada fungsi utama di dalam manajemen. Nah, karena tadi yang digunakan di definisi di atas tentang manajemen BK itu, fungsi manajerialnya itu merujuk kepada fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan evaluasi, maka ini juga akan tergambar jelas di dalam fungsi manajerial MBK ini. Yang pertama adalah perencanaan. Yang direncanakan adalah pelayanan bimbingan dan konselingnya yang nanti akan menghasilkan sekian banyak program bimbingan konseling. Nah, setelah itu, setelah perencanaannya itu dilakukan menghasilkan program, maka kemudian dilakukan pengorganisasian terhadap program bimbingan konseling. Walaupun pengorganisasian ini berkaitan dengan program bimbingan konseling, tetap di dalamnya melakukan pengorganisasian terhadap sekian aset atau sekian resources dan sekian supporting yang akan mengefektifkan ketercapaian tujuan program bimbingan konseling. Baru yang ketiga adalah pelaksanaan program itu sendiri, dan pelaksanaannya ini apakah sudah sesuai dengan tujuan yang tertuang di dalam perencanaan BK atau secara umum adalah melakukan pengembangan terhadap diri konseli, maka perlu dilakukan pengukuran dengan melakukan evaluasi program bimbingan konseling. Lah, kalau ini karena merupakan proses manajemen, maka hasil evaluasi ini nanti dijadikan sebagai bahan melakukan perbaikan di perencanaan di masa yang akan datang, begitu seterusnya, sehingga secara konsisten sekaligus secara berkualitas terjadi yang namanya improvement, perbaikan terus menerus, maka bimbingan konseling di situ akan berjalan dengan semestinya. Baik, kita lanjutkan. Lalu sebenarnya ruang lingkup manajemen bimbingan konseling itu seperti apa atau apa saja isinya? Apakah sedemikian luas? Nah, di sini bisa terlihat ya, ada 5 aspek ya. Yang 5 aspek ini nanti ada 3 hal yang dimasukkan dalam konteks satu ruang lingkup. Lingkup yang pertama ini berarti berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan program BK. Yang kalau dari kacamata manajemen tadi berarti berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian dan pelaksanaan dari program BK seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah penyelenggaraan kegiatan BK. Jadi pelaksanaan program tadi didetailkan ya, maka sudah per kegiatan bimbingan konseling, maka disebut sebagai ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Baru yang ketiga, yang notabene 3 ini ada 1, 2, dan 3 ya, yang tadi saya sebut sebagai 5.
Maka lingkup yang ketiga ini terdiri dari lingkup pengawasan kegiatan BK, pembinaan kegiatan BK, dan tentu saja adalah pengembangan kegiatan BK. Kenapa harus pengembangan? Karena ini berkaitan dengan bagaimana yang tadi saya sebutkan, improvement ya, perbaikan secara terus-menerus layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Demikian sekedar stimulus dari saya. Kita akan lanjutkan melalui diskusi di forum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.